Kunci kebahagiaan sejati. Refleksi pagi 1177. Seperti seorang ayah yang menasihati anaknya, demikian pula Tuhan menasihati umatnya supaya umatnya hidup berbahagia. Mari dengar nasihat Tuhan di Amsal 7 ayat 1 dan 2. Ingatlah perkataan-perkataanku, anakku, dan jangan lupa akan apa yang kuperintahkan kepadamu. Turutilah nasihat-nasihatku supaya engkau hidup bahagia. Ikutilah ajaran-ajaranku baik-baik, seperti engkau menjaga biji matamu sendiri. Saudara-saudara, mengingat dan menuruti nasihat dan ajaran Tuhan dengan sungguh hati adalah kunci dari kehidupan yang berbahagia. Kebahagiaan yang sejati rupanya hanya ada di dalam ketaatan kepada Tuhan. Berupaya mencari kebahagiaan di luar Tuhan pastilah hanya akan menghasilkan kebahagiaan semu dan penderitaan selama hidup di bumi ini, bahkan sampai pada kekekalan. Saudara-saudara, kebahagiaan hidup adalah hal yang didambakan oleh manusia. Demi mengejar kebahagiaan, manusia mencoba untuk bekerja keras, mengumpulkan kekayaan, mengejar kedudukan, berpesta pora dan bersenang-senang. Sebaliknya, ada juga yang justru mengejar kebahagiaan dengan cara menjauhkan diri dari dunia, berpuasa, bertapa dan menyiksa diri. Walaupun semuanya itu dilakukan, masih saja orang merasa tidak berbahagia. Bahkan di kitab Pengkhotbah, semua itu adalah kesia-siaan seperti upaya mencari angin. Oleh sebab itulah, Amsal mengungkapkan dengan tegas bahwa jalan kebahagiaan hanyalah melalui cara menuruti nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Mari kita menundukkan seluruh keberadaan diri kita pada kehendak Tuhan. Inilah kunci kebahagiaan sejati. Terus belajar akrab dengan Alkitab. Refleksi pagi 1178. Apa yang terjadi bila kita terus setia untuk mendengar dan menaati nasihat firman Tuhan? Mari simak Amsal 7 ayat 3-5. Ingatlah selalu akan ajaran-ajaranku itu dan simpanlah di dalam hati sanubarimu. Anggaplah hikmat sebagai saudaramu dan pengetahuan sebagai sahabat karibmu. Hikmat akan menjauhkan engkau dari perempuan nakal, dari wanita yang memikat dengan kata-kata yang manis. Saudara-saudara, dengan mencamkan dengan sungguh-sungguh nasihat firman Tuhan, maka hati dan pikiran seseorang akan menjadi bersih dari segala kecemaran. Orang itu akan menjadi orang yang berhikmat dan berpengetahuan, karena ia akan mampu memilih dan bertindak apa yang baik dan benar di mata Allah, serta mampu untuk menjauhi apa yang jahat dan tidak benar. Saudara-saudara, di Mazmur 119 ayat 9, pemazmur mengungkapkan bahwa orang muda dapat menjaga hidupnya tak bercela kalau ia hidup menurut perintah Tuhan. Sejalan dengan nasihat Mazmur, Amsal menasihatkan anak muda untuk mengisi hati dan pikiran dengan firman Tuhan, sehingga ia akan mampu untuk menolak segala godaan jahat, khususnya godaan seksual yang menjerumuskan. Untuk itu, anak muda harus membiasakan diri untuk bergaul akrab dengan firman Tuhan melalui berbagai upaya dan disiplin untuk membaca, mendalami, mencamkan, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kekuatan sendiri, tidaklah mungkin anak muda untuk mampu bertahan terhadap segala godaan. Oleh sebab itu, wahai anak muda, marilah terus belajar akrab dengan Alkitab.
menghindar dari godaan dosa. Refleksi pagi 1179. Bagaimana contoh nyata godaan dosa bagi anak muda? Ini contoh di Amsal 7 ayat 6-10. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Saudara-saudara, dalam kisah ini, secara sadar anak muda itu justru membiarkan diri untuk terjerumus pada godaan seksual. Perempuan nakal itu tentu menyambutnya untuk berbuat dosa. Menjerumuskan diri dalam godaan dosa sudah pasti akan membawa kepada kehancuran diri. Saudara-saudara, anak muda ini di malam yang gelap secara sembunyi-sembunyi datang ke rumah seorang perempuan nakal. Karena dorongan nafsu yang bergejolak, anak muda ini telah melakukan kebodohan hidup karena ia tidak mau mendengar dan menuruti nasihat firman Tuhan. Membiarkan diri untuk masuk dalam jerat dosa adalah hal yang dapat dihindari bila anak muda itu mau membuka mata hati dan telinga rohani untuk peka akan nasihat Tuhan. Oleh sebab itu, wahai para anak muda Kristen, janganlah sekali-kali menulikan diri terhadap nasihat firman Tuhan yang telah kamu dengar sejak kecilmu. Asahlah terus hati nuranimu dengan firman Tuhan dan bersandarlah senantiasa pada kekuatan roh. Tetaplah teguh dan janganlah sekali-kali bergantung kepada kekuatan diri sendiri saja. Tidak mudah terkecoh. Refleksi pagi 1180. Bagaimana gambaran kelicikan dari perempuan nakal yang menggoda anak muda? Mari lihat godaannya di Amsal 7 ayat 11-15. Cerewet dan liat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau." Saudara-saudara, melalui godaannya yang licik, perempuan nakal itu menggunakan alasan agama yang terkait dengan korban keselamatan dan nazar untuk menipu anak muda itu. Ia telah bertindak seperti musang berbulu domba. Saudara-saudara, kejahatan yang dibungkus rapi dengan alasan agama nyatanya terus ada sampai masa sekarang ini. Bujukan licik dengan tujuan jahat ini bisa saja terlihat tidak ada salahnya, sehingga orang percaya bisa tertipu karenanya. Godaan ini bisa saja terkait dengan masalah godaan seksual seperti contoh di Amsal, ataupun juga terkait masalah uang dan masalah politik. Kelicikan ini kemudian secara sadar maupun tidak sadar termakan sehingga orang percaya akhirnya larut dan hanyut dalam dosa. Oleh sebab itu, marilah kita terus memperkuat hati kita dengan nasihat-nasihat firman Tuhan dalam kita menimbang-nimbang perkara. Janganlah sampai kita terkecoh dengan bujukan jahat yang kelihatannya rohani tetapi yang sebenarnya palsu. Ayo tetap waspada dan rawat hati serta pikiran hanya dalam Tuhan.